Hai semua, aku dengan Mila. Background aku adalah seorang bidan. Dan kali ini aku akan sedikit cerita pengalaman atau perjalanan aku mulai dari kuliah sampai saat ini sudah menjadi seorang bidan. Jadi aku lulus dari Kebidanan Cipto Mangunkusumo tahun 2014. Waktu itu namanya Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 dan Poltekkes ini masih naungan dalam Kementerian Kesehatan. Nah, waktu itu setelah lulus dari SMA, aku ambil jurusan kebidanan karena sebenarnya dari saran kakak. Jadi kakak ngelihat waktu itu passion aku itu ada di dalam seperti kesehatan gitu ya. Karena waktu itu aku ekskulnya PMR, Palang Merah Remaja. PMR tuh memang berbagai kompetisi pernah diikuti dan ternyata lumayan cukup banyak menghasilkan sesuatu gitu waktu ikutan ekskul PMR. Jadi dilihat dari passionnya itu akhirnya kakak aku menyarankan untuk ambil jurusan kebidanan dan pada saat itu aku nggak pernah cukup tahu atau cukup lebih dalam mengenal bidan tuh sebenarnya kuliahnya seperti apa, kerjanya kayak gimana, dan akhirnya aku coba untuk tes di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada saat itu alhamdulillah ternyata keterima. Dan pada saat lulus di Poltekkes tersebut, uang buka bidan tuh lumayan cukup mahal pada saat itu buat keluarga aku. Jadi pada saat itu dari aku pribadi tuh udah agak ragu gitu ya mau meneruskan kebidanan atau cari jurusan lain gitu. Dan akhirnya ternyata tanpa diketahui oleh anak-anaknya, mamaku tuh naik angkot ke Poltekkes dan di sana ke ruang TU. Beliau ternyata ketemu sama kepala bagian TU dan beliau bilang mau bayarnya tuh nyicil gitu, dan dia bilang mau nyicilnya 5 juta dulu, padahal sebenarnya ternyata uang 5 juta aja juga belum ada di tangan gitu. Dan akhirnya mamaku tuh baru cerita setelah aku lulus. Tapi di dalam dunia kebidanan ini memang aku mengalami banyak sekali perubahan dari pola pikir, dari sikap, tindakan, karena memang kuliah di kebidanan ini kami secara tidak sengaja maupun sengaja membuat diri kami tuh menjadi lebih growing atau menjadi lebih dewasa, dimana mungkin melihat beberapa teman-teman kuliah di usiaku saat itu masih suka ngumpul gitu ya, atau masih punya waktu untuk ketemu, nongkrong bareng. Tapi di kuliah kebidanan tuh rasanya bener-bener padat banget kuliahnya, bahkan prakteknya, dan kita harus secara pola pikir mungkin menjadi lebih dewasa karena berurusan dengan ibu hamil. Dan akhirnya banyak banget yang aku dapatkan dari kampus Kebidanan Cipto Mangunkusumo. Buat teman-teman yang sekarang nonton, kakak-kakak kelas aku, thank you, karena dari situ aku belajar tentang kemandirian, belajar kedisiplinan, belajar kebersamaan, dan belajar mengetahui apa sih sebenarnya tujuan dan visi misiku dalam hidup ini. Dan aku temukan di dunia kebidanan sampai akhirnya aku juga pakai jilbab. Dari sana aku bener-bener pernah ada satu waktu belajar tuh rasanya kayak belajar. Dari SMA tuh aku tipe orang yang bener-bener sulit banget untuk belajar fokus gitu ya. Jadi kalau mau ulangan ya udah deh apa ada aja nulis. Tapi di dunia kebidanan ini aku pernah besoknya mau ujian tapi malamnya tuh aku bener-bener saking sukanya pelajaran ini, biologi reproduksi. Waktu itu kita kuliahnya itu di Universitas Indonesia, jadi kuliah dari luar gitu, dan kita setiap biologi reproduksi itu harus ketemu banyak dokter dan profesor di sana. Dan mata kuliah ini tuh enak banget buat belajarnya, sampai aku belajar tuh bisa sampai jam 3 malam, jam setengah 4, karena bener-bener baca bukunya tuh kayak nggak belajar gitu, saking sukanya mata kuliah ini. Dan dari situ juga di dunia kebidanan aku punya harapan, aku ingin menjadi lulusan terbaik, bukan sebagai keangkuhan atau kesombongan karena terlihat nilainya tinggi dari IPK, tapi sebagai ucapan rasa terima kasihku kepada ibu ayah aku, ibu bapak aku, untuk keluarga aku yang udah banyak banget berjuang secara fisik, secara materi, secara doa, sehingga harapanku saat itu bisa nggak ya untuk maju ke depan, untuk bacain surat minimal tuh say thank you gitu sama mereka. Dan satu-satunya jalan yang bisa aku lakukan mungkin jadi lulusan terbaik gitu, untuk mengucapkan rasa terima kasih, karena tipe aku adalah tipe orang yang nggak bisa say thank you segitunya untuk ngomong langsung. Jadi akhirnya harapannya tuh terus
benar-benar menjadi satu visi suatu saat nanti. Semoga aku bisa berdiri di depan, melihat mama bapak aku maju, melihat mereka bahagia, dan aku bisa ngucapin terima kasih untuk mereka. Dan ternyata waktu itu aku benar-benar bisa jadi lulusan terbaik dari seluruh Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Dan pada saat itu akhirnya aku melihat mata ayahku, mata mamaku, seolah aku bisa bilang thank you. Selama ini udah banyak banget berjuang untuk kami. Dan dari situlah suatu tonggak yang bikin aku akhirnya, oh ternyata ketika kita punya mimpi, tujuan, dan visi misi bisa terwujud dengan tekad yang kuat, dengan niat yang kuat, karena kita nggak harus menjadi orang yang paling pintar dalam kelas, tapi kerja keras itu dibutuhkan dalam setiap fase kehidupan. Nah, setelah lulus dari kebidanan, sebenarnya aku udah dipanggil atau ditawarkan untuk kerja di sebuah bidan praktek mandiri yang punya waktu itu bidan Erli, nenek gitu ya. Nenek waktu itu nawarin aku kerja pada saat aku masih praktek jadi mahasiswa, dan pada saat itu lagi nunggu wisuda. Tanpa pikir panjang aku langsung mau gitu, karena pada saat di PBM kita sebagai bidan tuh bener-bener bisa melakukan praktek jauh lebih luas dan jauh lebih mandiri, sehingga membuat keterampilan kita menjadi lebih meningkat. Karena pada saat zamanku, pada saat zaman bidan saat itu, di tahun 2014 kira-kira, kita nolong bersalin, biasanya tuh ada target dari kampus harus menolong berapa pasien gitu. Dan pada saat di zamanku ternyata mahasiswa bidan tuh udah banyak banget, sehingga ketika kita ketemu di lapangan, itu satu pasien bisa dikerubutin banyak mahasiswa gitu untuk praktek, sehingga aku merasa kok cukup kurang puas ya untuk skillku atau keterampilanku, karena rasanya masih cukup kurang banyak langsung pegang pasien. Dan akhirnya aku terima di BPM, walaupun pada saat itu gajinya sekitar 500-800 ribu per bulan. Buat beberapa orang mungkin kesannya jadi kayak kecil banget sih, udah kuliah susah-susah 3 tahun, mahal-mahal, hanya dibayar segitu gitu ya, bahkan mungkin jauh lebih rendah dari buruh dan lain-lain. Tapi pada saat itu aku punya tekad dan punya niat, BPM ini, ilmu ini itu mungkin nggak bisa dibayar dengan yang namanya uang, karena secara pengalaman, secara ilmu jauh lebih besar maknanya gitu. Dan baru lulus dari kebidanan, saatnya kita benar-benar harus ningkatin skill dan keterampilan. Buat aku itu mahal banget gitu. Dan aku bangga banget pernah kerja di BPM Bidan Haji Eliana dengan uang nominal tersebut. Dan aku bangga karena aku bisa nabung sendiri untuk ikutin pelatihan pada saat itu. Jadi waktu itu aku ikut pelatihan hypnobirthing, ikut pelatihan prenatal gentle yoga dengan uang sendiri. Dan dari uang tersebut aku juga bisa nabung untuk nikah, untuk beliin bapak aku motor gitu ya. Dan buat aku itu hal yang sangat besar dan berarti. Dan di BPM juga akhirnya aku ketemu sama Bu Lani Kuswandi, founder Hypnobirthing Indonesia. Ketemu Bu Lani dan bekerja di Profi Klinik. Dari Bu Lani lah aku juga bisa melihat luas ilmu kebidanan dan luas banget ilmunya, pengalaman dan prakteknya. Dan di Bulani waktu itu di Profi Klinik juga kira-kira kerja seminggu 3 kali dengan gaji hampir sama 800 ribu per bulan. Tapi rasanya bahagia banget karena waktu itu juga diberi kesempatan untuk ngajar, diberi kesempatan untuk dampingin persalinan. Dan uang tersebut di 2 tempat gitu ya kerja benar-benar bisa membuat aku jadi lebih growing dan bisa membuat aku jadi benar-benar memaknai apa tuh visi misi dan tujuan kehidupan. Nah, setelah kerja di Profi Klinik sebelumnya, teman-teman, sebelum di BPM, aku juga sebenarnya ngelamar kerja di berbagai rumah sakit dan puskesmas di seluruh Jakarta. Waktu itu ditemenin sama suami aku yang waktu itu notabene masih pacar, dan dia udah keterima atau kerja di keperawatan RSCM gitu. Dan beliau lah yang ngumpulin berbagai surat-surat, nganterin bolak-balik naik motor untuk ngelamar kerja dimanapun. Walaupun rumah sakit dan puskesmas itu belum ada lowongan, ya kita benar-benar masukin mungkin hampir seluruh di daerah Jakarta gitu ya. Dan beberapa panggilan juga ada yang masuk, ikut tes, tapi akhirnya aku memilih tetap kerja di BPM dan juga di Profi Klinik. Nah, pada saat kerja itu akhirnya aku juga ada rasa bosan untuk melakukan sesuatu. Dan aku mikir harus ngapain lagi ya,
pengennya sih belajar dan kuliah lagi, tapi karena waktu itu uangnya belum terkumpul, akhirnya aku punya keinginan untuk ikut kongres internasional. Dan waktu kuliah kita di D3 Kebidanan tuh ada yang namanya karya tulis ilmiah. Penelitian aku salah satunya adalah tentang KB pria, dan akhirnya iseng-iseng apply ke kongres internasional, ternyata diterima. Dan diterima dalam 3 kongres besar langsung, yaitu Kongres Internasional Kebidanan, Kongres Internasional Kebidanan Eropa Selatan, dan Kongres Kebidanan Internasional Spanyol. Pada saat aku berangkat itu benar-benar modal nekat teman-teman semua. Jadi waktu itu aku nggak terlalu lancar bahasa Inggris, kayaknya sampai sekarang deh. Tapi akhirnya berani untuk tetap berangkat. Secara uang juga bener-bener pas-pasan banget, karena pada saat kita ikut kongres internasional tuh biayanya sendiri, mulai dari berangkat, transportasi, penginapan, makan gitu. Namanya baru lulus, sekitar hampir 1 tahun lulus tuh ya belum ada uang sebanyak itu. Tapi akhirnya waktu itu aku tetap berangkat, nyiapin diri untuk belajar bahasa Inggris tuh hampir tiap malam abis kerja. Malam-malam banget sampai jam 12 malam baru selesai, terus kerja lagi gitu ya sama teman aku Putri, kalau Putri nonton. Sama Putri bayarnya pakai bayar makan McD. Dia nggak mau dibayar gitu. Jadi banyak banget. Dan akhirnya aku berangkat dengan biaya sendiri, walaupun waktu itu banyak minta sponsor di beberapa tempat institusi, tapi belum ada yang biasa biayain. Akhirnya aku berangkat dengan uangku sendiri di Spanyol. Dan pada saat nyampe di Spanyol tuh rasanya langsung kayak minder gitu, karena banyak banget orang-orang yang secara pendidikan tuh jauh lebih tinggi dibandingkan aku. Kayak mulai dari dosen, pesertanya, ada yang S1, S2, dan aku kayak satu-satunya orang di DD3 Kebidanan dari Indonesia. Tapi pada saat aku nyampe di sana, aku bener-bener ingat banget bahwa ketika aku maju di depan, aku bukan hanya melambangkan seorang Mila, tapi juga negara aku dan juga agamaku. Nah, dari situ aku juga baru tahu ternyata dalam kongres tersebut itu akan ada penilaian di mana nanti yang menang tuh akan mendapatkan hadiah best speaker uang gitu. Nah, aku nggak tahu sama sekali ternyata, karena niat aku tuh di situ bukan untuk berkompetisi tapi berkontribusi. Tapi akhirnya pada saat itu aku melakukan yang terbaik aja gitu, do the best. Sampai akhirnya suatu saat malam hari sebelum ada terakhir kongres itu kayak sempat berharap, berdoa gitu, maju ke depan mewakili Indonesia, dan akhirnya uangnya bisa dipakai untuk jalan-jalan di Eropa. Bayanginnya tuh bener-bener kayak real, bener-bener bawa dengan harapan dan doa. Sampai pada saat di hari ketiga, salah satu teman aku dari Polandia gitu kayak bilang, kayaknya nanti akan kamu deh yang maju. Tapi aku bilang, oh no, kayaknya nggak akan mungkin gitu, karena bahasa Inggrisnya jelek banget. Tapi pada saat maju, panitia menyebutkan ternyata best speaker terbaik itu dari Indonesia, dan aku dipanggil. Bila aku maju tuh rasanya shaking banget. Walaupun mungkin menurut orang-orang ini kayak biasa banget, sepele, tapi buat aku ya ampun, aku bisa maju ke depan tuh mewakili Indonesia, mewakili agamaku, karena aku hanya 2 orang di dalam kongres tersebut memakai jilbab. Pasti teman-teman tahu bahwa kami melambangkan juga seorang muslim. Sampai akhirnya aku datang ke depan, terus aku shaking, dan di situ diucapin selamat gitu sama panitianya. Kebetulan panitianya itu yang juga sering balas email aku pada saat persiapan berangkat kongres, sampai dia hafal gitu, kamu Mila ya dari Indonesia gitu, karena salah satunya orang yang dari Indonesia tuh kamu, makanya dia hafal banget. Nah, akhirnya uang tersebut aku pakai untuk jalan-jalan di Spanyol. Ada satu tempat yang sebenarnya dari dulu tuh aku pengen banget datengin gitu, yaitu Cordoba dan Alhambra, di mana banyak banget peradaban Islam yang bisa dipelajari. Jadi waktu itu aku nonton film 99 Cahaya di Langit Eropa, terus ngelihat peradaban Islam yang luar biasa di sana, sejarah Islam, melihat Cordoba, lihat Alhambra, sampai di dalam hati tuh bilang suatu saat nanti semoga Allah ngasih kesempatan aku bisa lihat langsung. Ketika nyampe di sana tuh momen emosional banget buat aku, karena aku tahu sejarahnya. Di situ banyak banget ilmuwan-ilmuwan muslim yang membuat Eropa menjadi lebih bercahaya. Dan Cordoba adalah salah satu pusat peradaban muslim pada saat itu. Banyak banget ilmuwan yang muncul dari sana, mereka banyak belajar, dan buat aku Cordoba tuh tetap bercahaya gitu di hatiku pada saat itu. Sampai akhirnya aku ke Alhambra. Alhambra ini tempat yang dimana lumayan cukup banyak banget biasanya pengunjungnya, sampai aku sering banget dengar di situ pada saat aku naik bis ke sana. Jadi harus naik kereta dulu, naik bis itu bener-bener sampai
Ada yang bilang di samping aku waktu naik bis itu bilang, kamu mau kemana? Aku mau ke Alhambra gitu. Dan pada saat kita berangkat ke Alhambra bareng-bareng, dia bilang kayaknya kamu nggak akan bisa masuk deh karena nggak ada tiket. Harus jauh-jauh hari pesen tiketnya, dan belum tentu itu juga dapat gitu kalau kita lagi gak beruntung. Dan akhirnya aku dalam hati kayak udah kecil hati, ya ampun udah jauh-jauh, udah bayar mahal, kok nggak bisa masuk gimana ya gitu. Tapi buat aku traveling sendiri itu ternyata luar biasa banget juga maknanya. Sampai akhirnya nyampe, ternyata alhamdulillah banget bisa masuk. Dan aku banyak melihat banget keajaiban, anugerah, peradaban muslim buat teman-teman di sini yang mungkin kalau nanya ke aku tempat dan tujuan yang harus dikunjungi, salah satunya ya Cordoba dan Alhambra yang sangat punya makna mengenai peradaban, mengenai ilmu, mengenai toleransi, mengenai agama, dan buat aku tuh cukup dalam sekali tempat dan sejarahnya. Sampai akhirnya aku balik ke Indonesia, dan banyak perjalanan yang mungkin teman-teman gak lihat secara langsung karena selama ini kita hanya melihat biasanya seseorang tuh dari media sosial, kok sekarang kayaknya udah enak gitu ya. Padahal sebenarnya banyak banget juga ibaratnya terjal-terjal yang udah aku lalui, batu-batu kerikil yang udah aku lalui, ada rasa ragu sama diri sendiri, mungkin ada beberapa kalimat orang-orang yang cukup menyakiti hati dan keluarga aku gitu ya. Sampai waktu itu aku inget ketika kuliah kebidanan tuh ada teman bapak yang bilang nggak usah deh kuliahin anaknya gitu, nggak akan jadi apa-apa, terus nggak usah kuliahin karena mucamat tuh udah banyak gitu. Padahal kuliah itu bukan hanya untuk menjadi seseorang, tapi kuliah itu adalah suatu tempat buat kita belajar banyak ilmu gitu, dan itu value yang luar biasa aku pegang gitu. Jadi banyak banget justru celaan-celaan mungkin secara sengaja dan tidak sengaja yang kadang-kadang membuat aku cukup sedih gitu ya, sakit hati, ada juga rasa kecewa karena banyak orang-orang terdekat yang terdengar kalimatnya gitu. Buat aku jadi lebih bisa tough, bisa lebih sabar, dan semua yang kulakukan saat ini tuh bukan untuk membuktikan kembali bahwa aku nggak sesuai dengan omonganmu, bahwa aku jadi lebih baik daripada kamu, bukan. Karena ketika kita melakukan itu semua, ternyata teman-teman kita juga nggak akan dapat apa-apa gitu ya, bahkan ketenangan hati pun nggak akan bisa. Jadi saat ini yang aku lakukan adalah untuk mencapai ridhonya Allah. Dan hanya untuk benar-benar kalau ketemu pasien tuh bukan karena dia udah bayar mahal, tapi aku merasa ini value yang aku juga dapetin dari kakak aku, tapi aku merasa yang ngasih rezeki ini Allah. Mau 500.000, mau 800.000, jadi aku harus memberikan terbaik untuk siapa ya? Untuk Allah, bukan untuk orangnya gitu. Jadi inilah makna yang cukup dalam banget buat aku dalam segala perjuangannya. Mulai dari mungkin secara finansial juga nggak cukup baik, tadi ya banyak keraguan, banyak kalimat-kalimat orang-orang terdekat yang buat kita juga kecewa, sedih. Semoga dengan teman-teman nonton di sini, ketika kita ragu sama mimpi kita, orang-orang terdekat kita ragu sama mimpi kita, aku cuma bilang coba bener-bener tanya ke dalam hati niat kita. Ketika kita udah sangkut pautkan niat kita, salah satunya adalah untuk mencapai ridho Allah, aku yakin jalannya itu akan banyak dari manapun. Dan akhirnya di perjalanan seorang Mila ini yang aku merasa tadinya ya seorang Mila yang bukan siapa-siapa, seorang Mila yang dulu ibaratnya bidan yang hanya gajinya sekian, aku ketemu sama circle yang buat aku tuh jadi punya pandangan jauh lebih besar, punya pandangan yang berbeda lagi gitu untuk memandang diri aku sendiri, yaitu teman-teman di Smilebird. Aku ketemu sama Mbak Rini, aku ketemu sama Mbak Naning, ketemu sama Kak Ani, sampai aku pelan-pelan jadi belajar dan mengetahui sebenarnya siapa sih Mila, apa sih tujuan dalam hidupnya, dan sampai akhirnya aku belajar untuk pelan-pelan untuk bisa berkata apa yang benar-benar aku inginkan. Karena biasanya yang aku rasakan dan flashback gitu, biasanya seorang Mila ini suka lupa gitu dengan dirinya, karena biasanya Mila ini selalu ingin people pleasure gitu, hanya ingin membuat orang bahagia gitu. Dia cukup takut gitu ketika ada orang yang kecewa, ada orang yang marah sama dia, sehingga ketika dia mau bilang enggak di hatinya, mau nggak mau tuh selalu harus bilang yes gitu. Tidak mudah untuk melakukan perubahan atau perkembangan diri, sampai akhirnya aku juga merasa di circle ini merasa diterima dengan apa adanya Mila. Tidak perlu pakai topeng, nggak perlu menjadi Mila yang sempurna, nggak perlu jadi Mila yang selalu baik-baik aja gitu. Aku merasa diterima dengan segala kelebihan dan kekurangan aku. Aku merasa diterima dengan segala
banyak masalah dan kendala di dalam siklus kehidupanku ketika menjadi ibu, ketika menjadi wanita. Dan buat aku itu merasa dicintai tanpa syarat. Dan akhirnya kita membentuk Smilebird ini sebenarnya dari keresahan yang awalnya tuh resah, banyak paradigma dan mindset serta filosofi memandang proses persalin itu hanya dari sebuah hasil. Sehingga ibaratnya persalinan ini menjadi sebuah kompetisi, berlomba-lomba mana yang paling baik dan siapa yang paling terbaik. Dari Smilebird ini akhirnya kita berkumpul dan mencetuskan Smilebird dengan beberapa filosofi, dan salah satunya adalah tagline kita, bersalin dengan versi terbaik kita. Karena kita tidak perlu berlomba-lomba untuk dinilai menjadi yang lebih baik, tapi yang perlu kita lakukan adalah mengenal diri kita, mengenal tujuan kita, karena setiap proses itu pasti punya tujuan. Dan aku yakin di setiap perjalanan menjadi ibu ini, kita pasti diberi kesempatan untuk terus berusaha menjadi lebih baik lagi dan versi terbaiknya. Dan aku berharap teman-teman di sini yang udah join di Smilebird juga bisa merasakan cinta kita tanpa syarat untuk teman-teman, apapun proses persalinan teman-teman, bagaimanapun perjalanan di belakangnya, prosesnya. Semoga kita bisa saling bergandengan tangan, bukan lagi untuk saling menunjuk, tapi saling peluk. Dan semoga kita bisa saling membuat wanita tuh menjadi kuat dalam setiap fasenya, baik buruknya, ups and down-nya gitu. Dan akhirnya aku melihat bahwa Smilebird ini bukan hanya sebuah web-based learning, tapi juga sebuah keluarga, sebuah cinta tanpa syarat, unconditional love, yang buat kita tidak perlu berpura-pura, tidak perlu selalu terlihat sempurna dan baik-baik saja, karena kita tidak akan bisa menjadi sempurna, tapi kita bisa menjadi jauh lebih baik dari versi kita sebelumnya. Nah, untuk mengakhiri sesi kali ini, aku cuma mau bilang sama teman-teman dimanapun kita berada, coba lakukan yang terbaik dengan segala kekurangan dan kelebihan kita sebagai manusia. Aku inget dulu waktu orang-orang pakai Instagram itu sebagai tempat untuk share foto OOTD, share makanan enak, share tempat bagus. Waktu itu kayak hidup aku tuh kayak cuma buat belajar dan kerja. Jadi akhirnya yang aku post tuh ya hanya edukasi. Di saat Instagram belum dipakai edukasi sama banyak orang, ternyata aku udah mulai start gitu untuk mencoba belajar memberikan edukasi dari kegiatan sehari-hari tanpa malu atau terkesan menjual banget atau terkesan sok tahu banget gitu ya. Benar-benar pure secara tulus untuk jadikan Instagram sebagai media amal jariah. Ketika suatu saat nanti aku udah nggak ada, semoga Instagram aku bisa tetap menjadikan ilmu yang bermanfaat dan membantu banyak orang di berbagai kondisi dan lokasi. Dan ingat juga kalau di berbagai event tuh biasanya coba benar-benar melakukan terbaik dari segi penampilan, dari segi materi, dari segi perlengkapan alat. Jadi aku sering banget juga manggil kakak gitu ya untuk bantuin makeup, walaupun waktu itu nggak harus, cuma aku merasa jauh lebih baik dan percaya diri pada saat makeup. Lalu beli alat-alat waktu saat di pandemi secara inisiatif, secara apa ya, maksimal gitu, yang aku bisa, mulai dari pelan-pelan nyiapin alat-alat yang bisa dipakai virtual, mulai dari speaker, lighting, mulai dari materi diperbaiki gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi nonton, semoga kita juga bisa apresiasi diri kita yang selama ini juga udah berjuang, karena aku pribadi tuh sering lupa untuk bilang sekedar thank you ya Mil, lo udah berjuang untuk siapapun dan apapun saat ini. Karena banyak banget kejadian yang buat aku tuh self blaming ke diri sendiri, ini pasti gara-gara lo. Dan bahkan kadang-kadang aku merasa sering gitu menyakiti diri sendiri, yang tadinya nggak mau jawab enggak harus jawab yes gitu, yang itu membuat aku jadi semakin jauh sama diri aku. Jadi buat teman-teman semua di sini, semoga kita bisa makin mengenal apa tujuan kita bisa semakin mengenal apa makna kehidupan kita dan kenapa Tuhan menjadikan kita menjadi seorang bidan. Karena aku yakin sebelum kita lahir ke dunia, Tuhan sudah tahu gitu apa tugas kita, visi misi kita dalam dunia ini. Dan mungkin saat ini kita menjadi seorang bidan, ada yang merasa kecil hati, ada yang mungkin merasa setengah hati, bahkan ada rasa kesel, benci gitu ya. Tapi aku yakin kalau Tuhan udah beri saat ini teman-teman ada di profesi ini, itu juga menjadi salah satu tujuan kita di dunia ini, dan itu yang terbaik dari Sang Pencipta. Dan semoga amanah ini bisa kita sama-sama rangkul, bisa kita sama-sama maksimalin agar profesi ini terus menjadi lebih baik lagi. Semoga channel ini bermanfaat, dan thank you buat teman-teman yang udah nonton.
Sampai ketemu lagi. Kalau bermanfaat boleh di subscribe, like, atau teman-teman juga boleh ikutan dong sharing di bawah mengenai pengalamannya waktu jadi bidan. Thank you.